Tes tes 1 2 1 2 roll take and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maiswara Yoga Putra Lardo dari SMA Negeri 5 Semarang, kelas 10 IPA 7 absen 17. Dan selamat datang di kelas Maya yang saya selenggarakan sendiri. Saya akan mengajari kepada kalian salah satu film dari Kingdom Animalia. Apa itu filmnya? Oke, saya share screen dulu ya guys. Film itu adalah film Mollusca. Pasti yang terpikirkan oleh kalian adalah apa itu Mollusca? Apakah Mollusca saudara dari Molluschi? Saya juga tidak tahu. Tapi yang saya ketahui adalah Mollusca termasuk film yang terdapat di Kingdom Animalia yang merupakan hewan bertubuh lunak. Salah satu contoh dari hewan yang terdapat di film Mollusca adalah ini dia. Nah, yang akan kita pelajari dari Mollusca itu sendiri ada ciri-ciri dari Mollusca. Yang kedua ada klasifikasi dan contohnya, dan yang terakhir peranan dari Mollusca itu sendiri. Kita buang dulu slide-nya. Oke, kita langsung masuk saja ke ciri-ciri dari Mollusca. Ciri-ciri Mollusca yang pertama, hewan triploblastik selomata dengan simetri bilateral dan bertubuh lunak. Lalu hidup bebas di laut, air tawar, atau darat. Tubuh terdiri dari kaki, massa visceral, dan mantel, bercangkang dari kalsium karbonat. Antara tubuh dan cangkang terdapat bungkus yang disebut mantel dan mengeluarkan lendir untuk membantu berjalan. Dan yang terakhir adalah reproduksi seksual secara internal atau eksternal dan bersifat dioecious berumah 2 atau monoecious berumah 1. Klasifikasi dari Mollusca. Klasifikasi Mollusca ada 5. Yang pertama Amphineura, terus ada Scapopoda, lalu ada Gastropoda, lalu Cephalopoda, dan yang terakhir Pelecypoda atau Bivalvia. Yang klasifikasi pertama ada Amphineura. Amphineura adalah jenis Mollusca yang masih primitif. Amphineura mempunyai tubuh simetri bilateral, mempunyai beberapa insang di dalam rongga mantelnya, hidup di sekitar pantai. Contoh dari Amphineura apa ya? Contohnya adalah Chiton. Bagaimana gambar Chiton? Ini dia. Ini adalah Chiton, salah satu contoh hewan dari klasifikasi Amphineura. Klasifikasi kedua, Scapopoda. Scapopoda. Scapopoda hidup di laut atau di pantai, mempunyai cangkang yang tajam, berbentuk seperti trompet, mempunyai kaki kecil, di kepalanya terdapat beberapa tentakel dan tidak mempunyai insang. Nah, contohnya adalah Dentalium vulgare. Ini dia, Dentalium vulgare itu sendiri. Klasifikasi yang ketiga, ada Gastropoda. Gastropoda merupakan hewan yang memakai perutnya sebagai kaki. Hidupnya di darat, air tawar, maupun di laut. Umumnya gastropoda mempunyai cangkang. Contohnya siput. Nah, ini siput. Pasti kalian udah sering lihat kan? Dan klasifikasi yang keempat ada Cephalopoda. Cephalopoda memakai kepalanya sebagai alat gerak. Memiliki endoskeleton, exoskeleton, atau tanpa keduanya. Tubuhnya simetri bilateral, tubuhnya terdiri dari kepala, leher, dan badan. Contohnya adalah cumi-cumi. Pasti hewan ini yang sering kalian makan kan? Nah, ini cumi-cumi. Klasifikasi yang terakhir ada Pelecypoda atau Bivalvia. Pelecypoda atau Bivalvia mempunyai bentuk kaki seperti kapak yang terletak di anterior. Bivalvia merupakan hewan bercangkang yang terdiri atas 2 bagian, mempunyai sistem saraf dan otak yang berkembang baik, hidup di air tawar dan laut. Contohnya adalah Meleagrina atau kerang mutiara, Anadonta, kijing, Ostrea, tiram, dan Panope generosa, kerang raksasa. Ini adalah salah satu contohnya Ostrea atau tiram, atau bisa juga Meleagrina, kerang mutiara. Nah, di Pelecypoda ini ada struktur cangkang. Struktur cangkang itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, periostracum, lapisan tipis dan berwarna gelap dari zat tanduk. Berfungsi melindungi lapisan di sebelah dalamnya dan memberi warna cangkang.
Yang kedua ada prismatik, lapisan tengah yang terdiri dari kristal-kristal kalsium karbonat. Dan yang terakhir nakreas, lapisan mutiara dari kristal-kristal halus dari bahan kalsium karbonat. Lapisan ini tampak berkilauan, memancarkan warna-warni ketika terkena sinar. Wow, 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 wow. Nah, kita langsung ke bab yang terakhir, peranan moluska. Apa saja ya peranan moluska? Mari kita tanya teman kita tuh. Hei Siput, kamu tahu nggak peranan moluska apa saja? Aduh, kamu juga tidak tahu ya. Oke, tapi saya punya ilmu-ilmu yang mungkin akan memberitahu kamu Siput. Nah, peranan moluska yang pertama adalah sumber protein hewani. Contohnya ada siput, cumi-cumi, kerang tiram, dan sotong. Semua hewan itu bisa digunakan sebagai sumber protein hewani. Yang kedua, bahan industri dan hiasan. Contohnya adalah cangkang kerang, mutiara, dan tiram mutiara. Dan yang ketiga, Terenedo navalis, menggerek kayu galangan kapal. Limnea javanica sebagai inang perantara cacing hati. Dan Anchantina fulica, bekicot, dan Vaginula siput telanjang merusak tanaman budaya. Itu salah satu contoh peranan yang merugikan dan menguntungkan. Nah, itu semua hal-hal yang sudah saya berikan kepada kalian. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah guys. Sudah selesai belajar ya. Muah.